dari Magelang ya. Kami akan mempresentasikan perihal aborsi ya. Ini karena ini jadi isu yang umum ya terjadi ya di negara kita. Oke, berdasarkan hukum aborsi di Indonesia melalui KUHP pasal 346 sampai 349 itu melarang sekali aborsi ya dengan alasan apapun, dengan ancaman hukuman penjara bagi perempuan dan pelakunya, ya dokter atau dukun. Kemudian ada pengecualian ya dalam Undang-Undang Kesehatan, ya pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 2009. Diperbolehkan, tapi ada syaratnya, ya. Aborsi itu akibat kehamilan pemerkosaan. Nah, tetapi harus ada laporan polisi, ya. Kemudian ada kondisi darurat medis yang membahayakan nyawa ibu. Kemudian usia kehamilan maksimal 6 minggu, ya. Nah, ini juga sama ya, kondisi khusus ya, gawat darurat. Kemudian juga ada peraturan pemerintah nomor 61 2014 tentang kesehatan reproduksi. Nah, jadi ini juga mengatur prosedur aborsi legal, tapi dengan persetujuan ya, ada perempuan dan suami jika sudah menikah dan tim medis. Ini nanti kita akan bahas sama-sama ya dengan kasus yang kita mau paparkan. Nah, tetapi dalam kita mau fokus juga dalam firman Tuhan ya. Secara alkitabiah dasarnya apa ya? Nah, dasar aborsi sendiri sebenarnya tidak ada ya kata aborsi itu. Tapi kita harus mengerti bahwa dalam Alkitabiah ini penting sekali kehidupan dan kekudusan seksualitas ya. Nah, dari mana? Yang pertama tentang kehidupan, kita harus sadari bahwa di Ayub 31 ayat 15 bahkan disampaikan, dikatakan, bukankah dia yang membentuk aku dalam rahim ibuku, juga membentuk mereka. Jadi bayi yang ada di dalam perut atau janin ya, jabang bayi itu sudah ada kehidupan ya. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 dikatakan, ini kita ambil ya. Engkau yang membentuk aku dalam kandungan ibuku. Matamu melihat sel-sel embrioku. Jadi bahkan sejak di dalam kandungan kehidupan itu sudah ada ya. Jadi tidak boleh ya. Lukas 1 ayat 41 sampai 44 bahkan kita tahu ya, Yohanes Pembaptis ini melonjak ya dalam rahim saat ketemu janin Yesus. Artinya apa? Di situ ditunjukkan bahwa sudah ada pengakuan nih dalam kehidupan di dalam janin ya, dalam ibu yang melahirkan, hamil maaf. Nah, jadi kehidupan sudah dimulai ya sejak pembuahan. Kemudian apa? Tentang kekudusan seksual ya. Di Alkitab juga melarang keras ya. Dikatakan jangan membunuh. Keluaran 20 ayat 13 kita sama-sama pasti tahu ya. Kemudian ada ini banyak sekali sebenarnya ya ayat-ayat yang menuliskan itu. Kemudian dosa seks di luar menikah ya. 1 Korintus 6 ayat 18, larilah dari percabulan, dan banyak sekali ayat-ayat yang menentang ya arti percabulan, perzinahan ya. Dan biasanya alasan itu yang menjadi alasan seseorang untuk aborsi. Kemudian Ibrani 13 ayat 4, ya Allah akan menghukum orang yang berzina. Jadi secara alkitabiah sudah jelas dipaparkan bahwa ini adalah pertama tadi tentang kehidupan di dalam janin itu sudah punya kehidupan. Kemudian prosesnya itu juga lebih ke arah proses ya, membunuh, kemudian dosa seks di luar menikah. Nah, kelompok kami itu meninjau dari beberapa kondisi ya. Ada 3 kondisi. Yang pertama kondisi hamil di luar menikah ya. Ini yang akan paparkan. Kemudian ibu hamil usia 50 tahun atau lebih, nanti Bapak Antoni yang akan memaparkan. Dan bagian ketiga ada kelainan pada janin atau ibunya, ini Pak Robin yang akan memaparkan ya. Kemudian kita akan memberikan kesimpulan di akhir dengan perbandingan etika yang diajarkan kepada kita semua. Oke, dimulai dari saya ya, hamil di luar menikah ya. Ditinjau dari hukum
Indonesia ini nggak ada alasan yang logis ya bahwa boleh terjadi aborsi. Ya, aborsi itu nggak boleh. Kenapa? Ya, kehamilan di luar menikah ini bukan alasan sah. Ya, menurut Undang-Undang Kesehatan. Ya, apabila dilakukan, ini bisa dikenakan pasal 346 tadi ya, KUHP, ini 4 tahun penjara. Nah, tapi ada pengecualian ya jika kehamilan akibat pemerkosaan tadi sudah dipaparkan ya. Korban bisa mengakses aborsi legal, tapi dengan bukti laporan polisi dan kesehatan dalam persalinan. Nah, kalau ditinjau dari firman Tuhan, nah tadi sudah dipaparkan juga ya bahwa kehidupan itu sudah ada ya. Kemudian prosesnya juga itu juga diperhitungkan oleh Tuhan ya. Jadi dosa utama dalam seks di luar menikah atau hamil di luar menikah sehingga mengakibatkan aborsi, dosa utamanya adalah hubungan seks yang di luar menikah ya, bukan anaknya ya. Sama seperti yang Yesus ajarkan ya ketika di Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, bahkan di sana digambarkan seorang wanita zina ya, pelacur ya, kemudian mau dilempar batu, kemudian Yesus sendiri menerima orang yang dikucilkan. Artinya uh, anak yang lahir ini nggak boleh dihukum ya. Jadi secara etika jelas, secara firman Tuhan jelas menentang itu ya. Kemudian responnya apa yang gereja kita sendiri harus pahami ya. Kita harus mungkin ya ini beberapa opsi ya yang kita bisa lakukan. Yang pertama pernikahan cepat jika memungkinkan ya. 1 Korintus 7 ayat 9 di situ dipaparkan. Kemudian adopsi ya, ini opsi yang bisa dilakukan ya. Contoh ketika bayi itu lahir kita bisa memberikan kepada orang ya. Itu bisa opsi kedua. Atau ada proses juga yang kita harus sadari. Orang itu kita tuntut untuk bertobat dan ada dukungan dari gereja ya. Karena kita sendiri sebagai praktisi-praktisi yang membawa kebenaran di dalam kehidupan ya, kita menolak aborsi ya. Bahkan di firman Tuhan diajarkan sangat tidak boleh ya, itu dosa ya. Nah, dan gereja perlu memberikan bantuan ya secara finansial dan emosional. Nah, poin yang kedua itu akan disampaikan oleh Bapak. Dipersilakan, Pak Baik, Antoni. terima kasih Pak Kelvin atas pemaparannya. Mohon izin Pak dosen dan Bapak Ibu semuanya, kami akan menyampaikan untuk poin yang kedua dengan kondisi ibu hamil usia 50 tahun atau lebih. Baik, nah, pertanyaannya adalah bolehkah aborsi bagi ibu hamil usia 50 tahun atau lebih? Pak Kelvin boleh minta tolong dibantu Pak untuk next. Nah, ini jadi satu pertanyaan. Oke, mari kita lihat dari latar belakangnya terlebih dahulu. Kehamilan pada ibu berusia 50 tahun atau lebih merupakan situasi langka dan seringkali disertai resiko yang tinggi secara fisik, mental, dan medis. Dari sisi fisik, rentan terhadap komplikasi terhadap hipertensi, diabetes, gestasional, dan preeklamsia. Dari sisi mental dan psikologis juga ternyata ada resikonya, yaitu kehamilan yang tidak direncanakan dapat menimbulkan stres, kecemasan, dan depresi, terutama jika terjadi di usia yang dianggap non-reproduktif. Dari sisi medis juga terdapat resiko, yaitu resiko terhadap janin juga meningkat, termasuk kemungkinan kelainan genetik dan kelahiran prematur. Nah, dari sisi lainnya juga terdapat polemik multidimensi. Dari sisi hukum, misalnya, di banyak negara aborsi memiliki batasan hukum yang ketat, terutama terkait dengan usia dan alasan medis. Dari sisi etika, pertentangan antara hak ibu untuk menentukan tubuhnya dan nilai moral tentang kehidupan janin. Dari sisi agama, banyak tradisi agama menolak aborsi. Ini sudah sangat jelas, namun ada juga pendekatan yang mempertimbangkan kondisi darurat dan kasih. Nah, mari kita lihat pertama-tama dari sisi hukum. Kita akan lihat lebih detail, yaitu menurut pasal 346 KUHP. Ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Kelvin, tapi biar saya urai sedikit, izin. Seorang wanita yang menggugurkan kandungan secara sengaja dapat dipidana hingga 4 tahun penjara.
Itu menurut pasal 346 KUHP. Lalu di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, aborsi diperbolehkan dengan beberapa kondisi, yaitu kehamilan akibat pemerkosaan dengan batas usia kehamilan maksimal 40 hari, lalu terdapat indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu atau janin, termasuk penyakit genetik berat atau cacat bawaan. Nah, yang ketiga harus dilakukan oleh tenaga medis resmi di fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat dengan persetujuan ibu hamil dan suaminya jika ada. Nah, dari sisi agama, pada umumnya ini jelas kita tahu semuanya bahwa pada umumnya menolak aborsi dari sisi agama dikarenakan bertentangan dengan firman Tuhan. Aborsi dinilai sebagai pelanggaran terhadap perintah Allah. Tadi sudah dijabarkan mengenai ayat-ayatnya. Nah, salah satunya adalah jangan membunuh dalam Keluaran 20 ayat 13. Namun terdapat beberapa pandangan dalam kasus-kasus tertentu dengan mempertimbangkan kondisi darurat medis yang mengancam nyawa ibu. Nah, di satu sisi pendekatan pastoral melihat dari sisi kasih dan hikmat, terutama dalam situasi darurat, sehingga terdapat ruang untuk mempertimbangkan konteks dan belas kasih dalam pengambilan keputusan. Nah, kami ingin melakukan pendekatan dari sisi utilitarianisme. Nah, perlu menjadi pertimbangan bahwa tindakan yang dilakukan akan menghasilkan lebih besar manfaat atau lebih besar manfaat daripada kerugian. Dalam kasus ibu hamil berusia lanjut, resiko seperti komplikasi kesehatan, kemungkinan kelainan janin, serta beban psikososial dapat menjadi pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Nah, jika aborsi dapat menyelamatkan nyawa ibu dan menghindarkan penderitaan fisik dan mental yang berat, maka tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Ini pendekatan yang kami ambil dari sisi utilitarianisme. Nah, kesimpulannya terhadap case nomor 2 ini, yaitu tindakan aborsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Semua setuju dan sepakat mengenai ini. Namun gereja tetap perlu melakukan pendekatan menggunakan hikmat, empati, dan pendekatan manusiawi untuk memahami kompleksitas kehidupan. Etika bukan hanya mengikuti aturan, tetapi juga memahami dampak dan bertindak dengan bijaksana. Nah, aborsi pada ibu hamil usia 50 tahun atau lebih, jika memiliki resiko yang besar, maka kembali lagi dapat dipertanggungjawabkan. Demikian untuk case nomor 2. Silakan untuk Bapak Robin melanjutkan untuk case nomor 3. Terima kasih. Terima kasih Pak Antoni. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan poin ketiga masih di kasus yang sama ya. Ada kelainan. Bagaimana kalau eh, aborsi itu dilakukan karena ada alasan kelainan pada janin ya. Silakan Pak Kelvin. Nah, sebenarnya di sini juga penjelasannya tidak jauh beda dari dua poin sebelumnya. Sebenarnya secara hukum, mungkin di sini kita lihat dari hukum negara-negara Barat sama ya, kurang lebih bahwa selalu ada eh, apa namanya toleransi karena secara hukum mereka melihat dari sisi bahwa sisi manusiawinya ya. Jadi diizinkan karena ada alasan yang kuat baik terhadap bayinya maupun terhadap ibunya. Jika mengancam kepada ibunya itu juga ditoleransi. Nah, jadi ada juga variasi hukum di mana aborsi itu bervariasi secara signifikan ya, di seluruh dunia ya. Jadi beda budaya, pasti beda nilai-nilai yang dianut dan agama pasti juga beda nilai yang dianut. Tapi kecenderungannya semuanya rata-rata ya di bagian dunia ini jika dilihat dari sisi hukum masih sangat ditoleransi. Nah, berbeda dengan selanjutnya di Indonesia dijelaskan secara undang-undang tadi juga Pak Kelvin sudah menunjukkan pasal-pasalnya dan juga Pak Antoni. Jadi ada pengecualian, terus pelaksanaan itu juga harus ahli medis yang juga sebelumnya harus ada edukasi, ada konsultasi. Jadi aborsi itu terbuka, semua pihak mengetahui. Jadi tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh yang mengalami kehamilan yang berbagai kasus tadi, atau mungkin sepihak dari pihak dokter ataupun medis lainnya. Jadi itu harus ada dokumentasi
secara mungkin tertulis atau perjanjian, namun pada akhirnya semuanya kembali kepada pihak yang mengajukan bahwa itu adalah tanggung jawab pribadi, baik secara moral, baik mungkin secara nilai agama yang dia anut. Dan tentunya jika melanggar dari pengecualian-pengecualian dan apa yang sudah tertulis dalam undang-undang tentang aborsi ini, pasti akan ada sanksi pidana. Seperti yang tertulis di Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tadi di tahun 2009. Salah satunya juga tertulis di dalam pasal 194 ya. Lanjut Pak Kelvin. Nah, di sini juga ada perspektif agama ya. Jadi kurang lebih ini juga sama dari apa yang sudah dipaparkan Pak Kelvin dan Pak Antoni, bahwa ada pandangan umum, ada pandangan karena kelainan, ada juga pandangan kesehatan ibu. Nah, karena kita bicara tentang kelainan pada bayi, di sini secara pandangan Kristen ada pertimbangan kelainan itu apakah memang itu serius akan membahayakan bayinya ketika lahir atau juga membahayakan ibunya. Nah, jadi banyak juga perdebatan-perdebatan atau juga pandangan-pandangan eh, secara moral dan tanggung jawab orang yang mengimani tentang seorang atau nyawa yang sudah ada dalam kandungan seorang ibu. Banyak sekali pandangan-pandangan yang menjelaskan dan menguatkan bahwa itu tidak boleh melalui contoh-contoh yang ada di dalam Alkitab ya. Salah satu keyakinannya mungkin kita lihat di slide berikutnya. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3 ini pernah satu masa ketika murid-muridnya bersama Yesus ya, ada pertanyaan karena memang mungkin waktu itu banyak kasus yang sejak lahirnya mereka sudah cacat. Nah, kita baca di sini, waktu kami murid-murid berjalan bersama Yesus, kami semua melihat seorang yang buta sejak lahir. Lalu kami bertanya, Guru, kira-kira siapa yang berbuat dosa sampai dia dilahirkan buta? Apakah karena dosanya sendiri, waktu dia masih di dalam kandungan ibunya, atau karena dosa ibu atau bapaknya? Yesus menjawab, dia dilahirkan buta bukan karena dosanya, bukan juga karena dosa orang tuanya. Tapi hal itu terjadi supaya melalui dirinya kuasa Allah bisa dinyatakan kepada banyak orang. Artinya kalau kita lihat hari ini, ketika bayi itu lahir tanpa diketahui sebelumnya melalui USG ataupun diagnosa medis, dan lahir dari kandungan seorang ibu dan ternyata cacat, ternyata di dalam perjalanan hidupnya banyak sekali ketika mereka menjadi dewasa, ada banyak hal-hal yang spesial dalam diri mereka yang tidak bisa dilakukan oleh manusia normal. Nah, saya rasa pandangan dari Yohanes 9:1-3 bisa memotivasi seorang ibu yang sudah mungkin terlanjur atau mungkin ketahuan sewaktu dalam kandungan jika bayi itu atau janin itu cacatnya itu bukan cacat yang akan membahayakan ketika dia lahir ataupun ibunya. Jadi saran-saran seperti ini bagi praktisi-praktisi, mungkin para konselor, mungkin para tokoh-tokoh agama sangat berguna ya untuk memotivasi seorang ibu supaya mereka mempertahankan janin yang mungkin sudah terdiagnosa atau sudah diketahui cacat. Selanjutnya, Pak Kelvin. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi ada etika perdebatan juga ya tentang uh, bayi yang cacat ini, yang dalam kandungan ini. Kalau dari etika kehidupan, ya sering sekali perdebatan etis berpusat pada pertanyaan tentang kapan kehidupan manusia dimulai. Tadi itu juga sudah dibahas. Jadi ini berulang-ulang sebenarnya ya. Ditinjau dari perjanjian lama, kalau dalam Alkitab itu sangat jelas sekali. Kemudian bagaimana pengambilan keputusan itu kembali kepada yang bersangkutan. Namun di sini kita dari kelompok satu uh, mendapatkan satu apa namanya kesimpulan tentang sebelum seorang ibu atau seorang wanita mengandung, kalau dari sisi apa yang dijelaskan oleh Pak Kelvin, memang peranan para orang tua untuk mengedukasi anak perempuannya, peranan para guru, peranan para tokoh masyarakat, peranan para pendidik, baik itu juga para tokoh-tokoh agama, para pendeta dan sebagainya, untuk memang membantu para orang muda supaya mereka menjaga hubungan yang sehat secara sosial, secara seksual, secara perbedaan gender. Kemudian para orang tua, maaf, para pasangan muda, mereka juga perlu diedukasi supaya sejak dini mereka memeriksakan kesehatan mereka.
apakah ada kemungkinan mereka akan bisa gagal, uh, seorang ibu akan gagal di dalam mengandung, atau mungkin kan ketika mengandung akan ada kemungkinan risiko cacat dan sebagainya. Dan kemudian untuk daerah-daerah yang berisiko seperti mungkin lingkungan itu ada kimia atau mengandung kimia yang berbahaya, masyarakat di sana perlu diedukasi supaya mereka juga memeriksakan kesehatannya. Apakah kemungkinan besar mereka akan bisa mengandung bayi yang cacat, atau para orang tua atau para pasangan menikah juga perlu memeriksakan kesehatan atau memperhatikan secara riwayat apakah di dalam keluarga mereka itu ada kemungkinan keturunan atau mewariskan bayi yang cacat. Jadi perlu hal-hal seperti itu dilakukan sejak dini supaya hal-hal yang tidak diharapkan tidak perlu terjadi, sehingga sangat besar kemungkinan jika memang ditunda untuk mengandung atau tidak mempunyai anak, kemungkinan lebih baik daripada kemudian mempertaruhkan ya satu keadaan di mana mereka harus mungkin merasa bersalah karena mereka harus mengaborsi anak yang mereka tidak harapkan. Jadi mungkin ini dari poin yang nomor 3. Selanjutnya mengarah kepada nanti kesimpulan. Silakan Pak Kelvin diteruskan. Oke, saya akan lanjutkan. Kami sudah membuat perbandingan ya dari 8 teori etika ya yang dipaparkan oleh Bapak Nimrod. Semoga ini cukup membantu ya untuk kita melihat dari etika-etika yang pertama, utilitarianisme. Ini kan etika yang penilaian moral berdasarkan manfaat terbesar yang terbanyak ya. Nah, dari hukum Indonesia kita lihat ya aborsi bisa dibenarkan jika manfaatnya. Nah, kembali lagi ke manfaatnya nih ya. Tapi ada namun nih. Namun tetap KUHP di hukum Indonesia tetap melarang ya, kecuali untuk korban pemerkosaan atau darurat medis. Nah, menurut agama Kristen ya mayoritas menolak pastinya ya, karena aborsi dianggap merugikan kebaikan tertinggi yaitu kehidupan ya. Oke, kemudian kalau dari prinsip etika moral, etika deontologi yang bicara prinsip moral ya, hukum Indonesia ya melanggar ya hukum melanggar aborsi ya, bahkan ditulis di norma hukum ya, jangan dan ada prinsip jangan membunuh ya. Ini memang dari prinsip deontologi sudah jelas dari sisi moral hukum Indonesia juga tidak memperbolehkan. Kemudian dari agama Kristen bicara moral ya, itu absolut ya, dosa ya karena melanggar perintah Allah ya. Nah, jadi dianggap memiliki hak itu yang tidak boleh dikorbankan terlepas dari konsekuensinya. Kemudian yang ketiga, melalui etika kebijakan ya, ini penilaian moral berdasarkan apakah tindakan ini mencerminkan karakter baik. Ya udah jelas tidak baik ya, tidak bermoral bahkan ya oleh masyarakat ya. Tetapi hukum tidak secara eksplisit mengadili nilai perilakunya ya. Kemudian kalau ditinjau dari agama Kristen, etika kebijakan ini bagaimana? Ya orang yang melakukan aborsi ya mereka harus bertobat ya. Itu bahkan tadi kami sepakat perlu sebelum terjadi ya memang edukasi untuk anak muda ya, kaum muda ya, pengajaran itu perlu dibangun ya, karena ini kebijakan-kebijakan yang membangun karakter baik ya agar tidak terjadi aborsi ya. Kemudian kalau dari sisi etika kontraktual kan ini bicara kontrak atau kesepakatan sosial ya, udah jelas juga ya kalau dari sisi hukum aborsi itu ilegal ya karena melanggar kontrak sosial yang terjadi yang sudah dibuat oleh hukum ya. Dan tapi di sini kami menemukan ada perdebatan tentang hak otonomi perempuan ya dan kewajiban negara. Nah, kalau dari sisi gereja bagaimana ya? Gereja ini kan digambarkan sebagai komunitas ya, perjanjian dengan Tuhan. Nah, ini menolak aborsi ya karena bertentangan dengan ya ikrar kita sebagai pengikut Yesus ya yang menghargai kehidupan. Kemudian masih ada 4 lagi ya Bapak Ibu ya yang
Kelima, etika relativisme moral ya. Kalau dari sisi etika relativisme moral ini kan bicara tidak ada standar moral universal yang berlaku untuk semua orang atau budaya ya. Jadi ini bicara relatif ya. Di setiap tempat itu bicara budayanya gimana, masyarakatnya seperti apa, dan individunya bagaimana. Tetapi ketika ditinjau dari etika relativisme moral, aborsi ini juga ya jelas absolut ya. Ini kita Indonesia, kita absolut anti aborsi ya, tetapi prakteknya di masyarakat kan variasi ya, masih banyak nih aborsi ilegal yang terjadi ya untuk memenuhi kebutuhan individu. Nah ini juga yang kita juga khawatirkan ya. Kemudian kalau dari sisi agama Kristen, ya Kristen sendiri menolak relativisme karena tidak ada kebenaran pribadi yang dibenarkan ya. Harusnya kebenaran Allah yang dibenarkan di dalam kehidupan setiap kita ya. Aborsi tetap dosa, mau konteksnya apa ya dosa karena membunuh ya. Oke, kita lanjutkan yang keenam, etika pragmatisme. Etika pragmatisme ini kalau bicara adalah ini dinamis, kontekstual ya. Fokus pada apa yang berhasil ya secara sosial dan manusiawi ya. Nah ini kalau bicara etika pragmatisme, aborsi ilegal ini banyak marak ya. Nah, tetapi penegakan hukum lemah ya. Masih banyak kecolongan di Indonesia nih ya. Nah, solusinya apa? Ya, tadi ya sudah kita juga tekankan bahwa edukasi seksual itu penting. Akses orang untuk mendapatkan kontrasepsi itu untuk pencegahan juga penting. Kalau dari sisi hukum, meskipun dari sisi agama Kristen bagaimana? Ya, jelas kita juga menolak, tetapi kita juga menawarkan dukungan moral ya, dukungan praktis lah bahasanya ya. Ada apa? Mungkin ada gereja juga yang memberikan rumah singgah, tempat untuk ibu yang hamil agar mereka tidak kesepian, agar mereka tetap dibina, agar mereka tetap mendapatkan kasih ya, sebagai alternatif nih daripada mereka aborsi. Kalau dari sisi etika pragmatisme ya Bapak Ibu ya. Tetapi kembali lagi nih, kelompok kami tidak mengkompromikan ya prinsip dasar, yaitu ini sebuah kesalahan ya, dosa. Oke. Nah, dua lagi nih ya, etika feminisme. Apa itu etika feminisme? Sebentar. Ini bicara menekankan hubungan, empati, dan tanggung jawab merawat, bukan aturan atau hasil ya. Moralitas tumbuh dari pengalaman nyata, khususnya dalam relasi antar manusia. Nah, ini kalau kita lihat dari hukum Indonesia, terdapat kritik nih terhadap hukum yang menindas perempuan, ya. Khususnya apa? Korban pemerkosaan. Nah, sulit mendapat aborsi legal, ya, memperjuangkan hak reproduksi. Ya, jadi juga ternyata ada kritik nih dari kaum feminisme ya, etika feminisme. Nah, tetapi kalau dari sisi agama Kristen gimana? Sebagian feminis Kristen menolak aborsi ya karena eksploitasi perempuan. Sebagian lagi mendukung hak memilih otoritas dan atas tubuh mereka ya. Kemudian yang terakhir, etika eksistensialisme ya. Ini bicara moralitas ini bukan warisan dari luar ya, tapi hasil dari pilihan individu ya yang otentik ya. Nah, mungkin secara hukum Indonesia pribadi lepas pribadi memilih nih untuk aborsi, tetapi secara hukum Indonesia nggak bisa. Makanya mereka lebih memilih aborsi legal ya. Mereka merasa ini kebebasan secara eksistensial ya. Tetapi tetap tadi kita kelompok sudah memaparkan ini semua berhadapan dengan hukum ya. Nah, secara Kristen apa? Ya menolak jelas ya. Kembali lagi kita menolak kebebasan absolut ya, karena hidup itu adalah pemberian Allah. Kisah Rasul 17 ayat 25 ya, Tuhan sendiri yang memberikan nafas kehidupan dan menentukan kehidupan manusia. Nah, jadi udah bukan lagi bilang pilihan manusia itu sendiri ya. Nah, dan pilihan aborsi dianggap untuk menyangkal makna hidup. Nah, berikut pemaparan dari kami. Ada 8 etika ya yang kami bisa bagikan, dan kesimpulannya ya nanti boleh mungkin kelompok kami juga akan bantu memaparkan ya. Saya bacakan. Yang pertama, secara hukum Indonesia ya memang kalau kita lihat lebih dekat ke etika deontologi
ya kita itu harus patuh pada norma. Dengan sedikit utilitarian tadi ya, ada darurat medis, ada kondisi-kondisi tertentu. Nah, tetapi menurut hukum Kristen, aborsi ini bagaimana ya? Ini dominan sekali kepada etika deontologi ya, kita punya kepatuhan mutlak pada firman Allah. Amin ya, Bapak Ibu ya. Dan etika kebijakan ya, artinya apa? Setiap proses itu kita perlu proses mereka bertobat dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang mereka sudah lakukan. Nah, tetapi dari sisi kita praktisi dan kami ya menyimpulkan ada tanggung jawab etis nih. Artinya tadi seperti yang Pak Robin sampaikan ya, dalam situasi sulit ya, individu yang terlibat itu harus mempertimbangkan tanggung jawab etis mereka. Termasuk apa? Kasih sayang terhadap anak, tanggung jawab terhadap keluarga, penghormatan terhadap nilai kehidupan, ya. Dan keputusan akhir ini harus didasarkan pada keyakinan mereka, ya. Bukan bukan didasarkan karena dipengaruhi keadaan, ya. Dan nilai harus difokuskan kepada nilai-nilai agama dan saran daripada ahli, ya. Ini penting sekali dan ada pengecualian nih ya. Feminisme dan utilitarianisme bisa jadi dasar argumen pro aborsi tadi ya dalam kasus tertentu, tetapi tidak diterima oleh ya kita ya mayoritas Kristen dan hukum Indonesia ya. Ada tambahan Pak Robin? Ada tambahan Pak Antoni? Bu Eli? Sudah cukup, Pak Cukup Pak Kelvin. Kelvin, terima kasih Pak. Cukup ya, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Baik, terima kasih banyak untuk kelompok 1, Pak Kevin, Pak Robin, Pak Antoni, dan Ibu Eli. Terima kasih pemaparan yang begitu luar biasa. Pertanyaan saya begini, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, pernah nggak punya pengalaman seperti ini? Mungkin menangani kasus-kasus seperti ini? Ada yang pernah mengalami? Mengalami langsung mungkin tidak, Pak, tapi kita menjadi saksi atas peristiwa itu. Oh gitu ya, Pernah, Pak. jadi saksi ya. Oke, baik. Pernah, Pak, pernah. Oh ya, Pak Toga, pernah mengalami? Iya, Pak, pernah mendampingi dalam arti mendorong untuk membatalkan tindakan-tindakan aborsi. Hmm. Dan mau? Iya, pada akhirnya mau, Pak. Karena Oke. kita berikan beberapa solusi. Oke. Ya, kurang lebih sama, Pak, itu maksudnya tadi, seperti yang Pak Toga katakan juga. Iya, saya pernah mengalami hal ini juga karena ada beberapa wanita yang hamil tapi laki-lakinya kabur gitu kan, nggak bertanggung jawab. Akhirnya saya hubungi teman yang punya pelayanan seperti itu, menampung ya seperti wanita-wanita yang ditinggal seperti itu kan. Dan kemudian dia adopsi itu anak dan kemudian maksudnya dibesarkan artinya ketika hamil sampai melahirkan dia bantu ya kan sampai melahirkan dan anak itu dia ambil dimasukkan di panti yang di mana dia buka itu panti dan diberikan pilihan kepada si ibunya. Apakah Anda mau tetap tinggal di sini bersama-sama dengan anak Anda atau Anda tinggalkan di sini? Anda pergi kemana entah kemana supaya Anda bisa bebas, kemudian nanti Anda menikah lagi, tapi ingat, ini anakmu, kira-kira gitu. Ya, jadi saya pernah mengalami hal seperti itu 2 kali. Oke, ada lain mungkin tanggapan yang lain untuk pemaparan itu? Nggak ada ya? Oke, saya pikir pemaparan ini sungguh luar biasa. Terima kasih banyak untuk kelompok 1 untuk kali ini. Pak, izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan Pak Albert. Terima kasih buat Pak Kelvin, Pak Robin, siapa tadi ya? Pak Antoni dan Ibu Eli. Ya, lengkap sekali. Kita dicerahkan dan juga diberikan tambahan pemahaman tentang praktek aborsi dan berdasarkan etika-etika yang ada. Pertama, saya mau bertanya dulu.
menekankan lagi sih sebenarnya, bukan bertanya, walaupun tadi sudah jelas. Saya mau menekankan pernyataan daripada tim satu ini. Apakah tim ini atau kelompok satu ini menolak aborsi dengan segala praktek serta semua keterlibatan di dalamnya menurut iman Kristen? Boleh 1-2 orang yang jawab, Pak. Iya, silakan. Pak Kelvin, siapa yang akan menjawab? Silakan Pak Kelvin, Pak Antoni, Pak Ibu Eli. Dari bahan presentasinya sebenarnya udah jelas tadi kesimpulannya ya. Iya, Tapi ya. boleh juga dijawab lagi. Saya jawab ya. Ya Pak Albert, terima kasih untuk pernyataannya dan penegasannya ya Pak Albert ya. Dari 3 poin tadi sebenarnya sudah dijelaskan semuanya bahwa kita benar-benar sebenarnya secara hukum, secara juga firman Tuhan benar-benar menolak aborsi dengan semua konteks yang apapun alasannya ya. Dan sudah jelas sekali tadi dari atas, belum tahu Pak Albert tadi ada sudah dengar atau tidak, tapi izin Pak Albert bahwa semuanya sudah disampaikan dengan segala macam-macam etika, semua dengan jelas kita benar-benar menolak aborsi secara apapun. Terima kasih Pak Albert. Baik, terima kasih. Saya dengarkan semuanya dari awal sampai selesai. Hanya memang pertanyaan saya ini berkaitan dengan pertanyaan saya yang kedua. Ya, jadi kelompok satu sudah menjawab bahwa memang menolak semua keterlibatan aborsi di dalamnya berkaitan dengan prinsip ataupun nilai-nilai iman Kristen. Yang kedua, bagaimana dengan para dokter ataupun perawat Kristen yang terlibat dalam prosedur aborsi? Apakah mereka harus menolak dengan konsekuensi yang harus dialami, sementara mereka sudah terikat dengan sumpah kedokteran untuk menolong orang-orang? Apakah mereka harus menolak untuk berurusan dengan segala hal yang ada keterkaitan dengan aborsi berdasarkan prinsip iman Kristen? Kalau kita lihat tadi dari korban, dari hukum segala macam. Nah, ini dari tim teman-teman kita mungkin kan ada yang juga terjun langsung sebagai pelaksana daripada aborsi tersebut. Nah, sebagai orang Kristen yang memang ada kaitannya secara etika Kristen dan terikat dengan kebenaran, apakah mereka harus menolak? Nah, kalau mereka tetap harus mengikuti ketentuan yang ada, bagaimana posisi mereka? Sementara mereka itu jadi ujung tombak untuk pelaksana aborsi itu, tanda kutip jadi pelaksana eksekusi gitu loh. Dengan semua keterlibatan di dalamnya tadi. Jadi kan sama sekali tidak mau terlibat dalam segala hal yang berkaitan dengan aborsi menurut iman Kristen. Nah, bagaimana dengan kawan-kawan kita ini? Bagaimana dengan dampak psikologis mereka, mental mereka, karena mereka yang jadi pelaksana langsung? Mohon responnya. Terima kasih. Oke, baik, silakan. Kelompok satu, Ya. ini luar biasa pertanyaan ini. Terima kasih Pak Albert, izin mungkin menjawab dengan sederhana ya Pak. Tadi hukum di Indonesia memang melarang ya, tapi dan tertera di nomor 36 tadi, pasal 75, memang melarang aborsi. Tetapi ada pengecualiannya Pak. Khusus ada pengecualiannya bahwa pelaksanaan aborsi boleh dilakukan dokter yang memiliki wewenang dan ada sertifikat khusus yang dia punya untuk boleh akhirnya melakukan aborsi dalam kondisi tertentu. Jadi itu secara kedokterannya mungkin kami tidak teliti lebih jauh, tapi ada pengecualian undang-undang buat seorang dokter yang ada sertifikasinya untuk itu, ada wewenangnya untuk itu, tidak semua dokter, tapi kalau untuk secara hukum ada dokter khusus untuk itu Pak Albert. Terima kasih. Baik, terima kasih. Secara etika yang saya tanya tadi, itu kan tadi memang kita sudah tahu ada secara khusus segala macam kita tahu. Yang saya tanya, posisi para dokter Kristen, perawat Kristen, karena kita tadi menganut prinsip menolak semua keterlibatan aborsi apapun bentuknya. Nah, bagaimana dengan mereka ini? Kita harus memberikan jawaban dong. Kalau kita misalnya memberitakan tentang aborsi ini di lewat mimbar atau memberikan setiap mereka dan ada orang profesi dokter di situ, bahwa kita prinsipnya menolak, lalu mereka akhirnya bertanya, kalau ternyata situasi khusus diperbolehkan, posisi kami gimana gitu loh. Situasi khusus darurat, posisi kami secara iman Kristen gimana? Apakah dosa kami diampuni karena tanda kutip tadi? Ada nyawa yang harus kami hilangkan.
ada situasi yang memang ini pelik. Nah, secara etika Kristen ini bagaimana dengan kami gitu? Itu mungkin yang perlu pencerahannya dari teman-teman tim 1. Terima kasih. Silakan Pak Kelvin, Pak Antoni. Ya, saya lagi mungkin ya Pak. Contoh nih Pak, penggunaan morfin ya Pak. Secara hukum itu tidak boleh, ilegal. Tetapi secara kesehatan, untuk kasus tertentu, bahkan morfin itu diperbolehkan secara kedokteran. Jadi etikanya itu adalah etika yang relatif Pak, relatif moral. Di sana terjadi Pak. Karena untuk membuat contoh penyakit kanker Pak, morfinnya digunakan Bu, untuk kita mengurangi fokus di aborsi aja, Bu, penghilangan nyawa ya, ini, karena iya untuk sama morfin Pak, dan segala sama Pak Albert. macamnya Ya itu pasti sama. masih belum ini. Izin Pak, Ini yang jelas pasti bahwa sama. secara deontologi tadi ya, bahwa Ya, tidak ada peluang, dan tadi jawaban daripada tim 1 menolak semua keterlibatan di dalamnya. Jadi ini ya, yang saya mau jadi fokus, gimana ini? Jadi kalau untuk ya, fokus ini penghilangan nyawa ini loh, aborsi ini gitu loh. Terima ya. kasih, Bu. Ada 8 etika tadi Pak disebutkan. Benar, kebanyakannya deontologinya, tetapi 8 etika itu masuk. Salah satunya adalah secara hukum ada yang mungkin secara firman Tuhan tidak, tapi di firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita juga harus patuh kepada peraturan-peraturan tertentu. Di dalam satu peraturan kalau dibolehkan secara hukum ataupun secara peraturan pemerintah, berarti itu tidak dosa secara peraturannya, karena ada firman Tuhan yang mengatakan itu. Jadi kalau misalnya secara kedokteran pun dihubungkan dengan etika itu, kalau diperbolehkan itu tidak berdosa Pak, karena disetujui secara Kalau secara hukum. iman Kristen, Bu, tadi kita yang menolak semua keterlibatannya. Iya Pak, secara Kristen Alkitab mengatakan kalau kita patuh pada peraturan tertentu, salah satu peraturan yang mungkin dokter itu secara hukum boleh peraturannya, itu tidak berdosa Pak. Tapi Tapi kalau secara dari kebenaran Tuhannya firman pasti Tuhan kita berdosa. menghilangkan nyawa nih. Jadi ada bentrok nih, Ya, makanya di sini posisi dokternya sama tim medisnya yang terjepit gitu loh, supaya kita bisa untuk memberi jawaban kepada mereka, karena mereka punya prinsip gini, ya sudah kalau memang tidak boleh, ya gimana gitu loh. Apakah kami harus menolak untuk terlibat dalam segala praktek ini, tapi mereka sudah terikat dengan sumpah kedokteran Ya, dan segala macam. Nah, ini yang kita perlu pelajari bersama, bagaimana caranya memberikan jawaban, memberikan iya, solusi bagi mereka supaya mereka juga tidak dihantui tanda kutip. ya, Ya, secara hukum negara, secara hukum yang ada diperbolehkan, tapi kan kita ini tertuduh ya. Kalau kita bentrokin ya, ada kontradiksi, tentunya kita harus berpegang pada kebenaran firman karena di atas segala kebenaran hukum. Ada saja nanti dokter atau perawat yang bilang begitu, nanti mereka stres sendiri, jadi bingung nanti karena ya. ini bicara moral ya. Sekali lagi itu yang memang saya jadi concernnya untuk nanti kalau ada kasus begini, dokter perawat kita harus ngomong apa gitu. Terima Ya, kasih. mungkin saya bantu jawab ya Pak. Kalau kita bicara iman Kristen, itu pasti bicara kasih, pertobatan, dan ada belas kasihan yang terjadi ya. Kalau kita bicara kasus, tadi yang Bapak bilang tadi, memang secara etika diperbolehkan. Memang secara hukum diperkenankan gitu ya. Tadi kan yang jadi pertanyaan. Terus nanti dokter yang dilema atau mereka sendiri kebingungan ini bagaimana mempertanggungjawabkan iman mereka. Begitu ya Pak ya. Kalau saya bantu jawab adalah kita harus kembali lagi ke prinsip iman ya. Kecuali dilakukan untuk menyelamatkan ibu ya. Kembali lagi nih, di dalam prinsip Kristen pastinya juga kita melihat, nggak hanya melihat dari sisi oh boleh dan tidak, tetapi juga ada faktor-faktor lain yang kita juga pertimbangkan. Artinya dia harus dibekali ketika mereka ada kebingungan ya, ini gimana? Apakah saya melakukan kesalahan? Saya percaya itulah peran kita ya sebagai praktisi Kristen yang kita perlu memberikan gambaran hikmat apakah keputusan yang diambil itu sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian apakah keputusan yang diambil ini berdasarkan kasih dan belas kasihan yang dilakukan. Karena saya percaya juga nggak ada yang absolut Pak. Artinya
contoh ya. Kalau kita lihat dari salah satu sisi, Pak, kalau ini dia tanya begini, ini hmm, kasusnya penghilangan nyawa, pembunuhan, itu udah jelas. Jadi bagaimana kita harus menjawab ya gitu loh. Kalau oke. ada dokter yang memang gimana gitu loh, ini penghilangan nyawa gitu loh. Itu yang saya mau fokuskan supaya Makanya Pak, saya lebih tekankan karena tadi firman dengan Tuhan banyak absolut, prinsip Pak. ya Pak. Ya, Ada firman Tuhan belas absolut berkata kasihan, jangan membunuh, jangan menghilangkan nyawa. Nah, itu dilema-dilema seperti ini kebetulan saya juga punya kolega dokter belum menghadapi itu, tapi siapkan hati nih, siapkan peluru kita, siapkan jawaban kita supaya kita juga jangan ada asal ya benturan Pak. antara apa namanya hukum negara, apa namanya profesi dan juga dasar iman Kristen gitu loh. Karena jelas Alkitab berkata tidak ada tedeng aling-aling, membunuh itu berdosa gitu. Terima kasih. Baik. Gimana Pak Antoni? Ada yang mau ditambahkan? Pak Nimrod, mic-nya tadi di mute tuh Pak. Ya, sorry. Ya, silakan Pak Robin atau teman Antoni dengan Pak Kevin. Ada lagi yang mau kasih tanggapan lagi? Ya, mungkin kalau Pak Antoni masih menyusun jawaban dan peluru yang tepat buat Pak Albert, sebenarnya nggak perlu. Pak Albert sebenarnya santai-santai aja ini. Tapi memang dia suka membuat Kita satu case diskusi supaya aja kita mikir supaya semuanya. ini kan kasus di lapangan kan kita banyak profesi dan Ya. kebetulan itu. Nah nanti topik kami itu juga sama Pak, hampir mirip dengan ini penghilangan nyawa gitu. Jadi saya perlu tahu dulu nih hintnya, clue-nya, petunjuknya dari tim satu. Pak Baik. Robin boleh menyumbangkan pemikiran, Pak. Wah, ini yang kita harapkan, Pak. Cocok nih. Bantu Silakan Pak, Pak tolong Peter. Pak bantuannya Pak. Bukan ngebantu ya, tapi saya menyumbangkan aja mungkin perspektif ini bisa kita pakai karena memang dulu masalah etika ini yang aborsi itu kan sebagian dari kita pernah belajar juga di S1 teologi dan memang kebaliknya ke pertanyaan Pak Albert tadi. Jadi kayaknya nggak selesai. Cuman tadi saya sedikit apa namanya riset kecil-kecilan. Memang kita setuju di dalam kekristenan kita menentang aborsi, ya. Namun dalam kasus yang tadi disampaikan oleh Pak Albert, ternyata di dalam kekristenan itu pun juga ada pandangan yang berbeda. Ya, maksudnya begini, saya mengambil dari 3 perspektif gereja. Ya, jadi ada gereja Katolik, ya, pandangan mereka terhadap dokter yang atau tenaga medis yang melakukan eh, proses aborsi ini, ya, itu dikatakan bisa mendapatkan konsekuensi berat, dosa berat. Mohon maaf, sorry, suara saya jelas nggak, Pak Robin? Jelas, Pak. Jelas. Jelas ya? Jelas, Pak. Mendapatkan Jelas, Pak. konsekuensi berat. Dan ini berdasarkan Katekismus Gereja Katolik nomor 2271 yang menyatakan bahwa sejak abad pertama, gereja telah menegaskan bahwa pembunuhan yang disengaja terhadap anak yang belum lahir adalah kejahatan berat. Nah, bahkan bagi dokter yang melakukan proses aborsi ini, dia bisa dikenakan sanksi ekskomunikasi otomatis atau latae sententiae. Jadi itu udah jelas posisi gereja Katolik. Lalu apakah ada cara, ya, istilahnya untuk meringankan beban moral dari dokter yang memiliki iman Kristen yang mungkin juga bagian dari jemaat gereja Katolik? Ya, caranya adalah dengan sakramen pengampunan dosa. Nah, ini bisa menjadi memperingan bagi dokter-dokter yang mau nggak mau harus melakukan tindakan tersebut. Lalu saya juga melihat dari sudut pandang juga Peringannya Pak membuat sedikit lebih tenang aja gitu. me- secara moral ya Pak ya. Demikian juga dengan pandangan gereja Ortodoks ya. Di dalam gereja Ortodoks itu menekankan bahwa kehidupan dimulai sejak pembuahan tidak boleh diganggu kecuali dalam situasi yang sangat luar biasa. Melakukan ini dianggap pelanggaran serius terhadap hukum ilahi. Nah, dokter ini bisa dipanggil untuk diminta pertanggungjawabannya
namun juga atau tenaga medis ya, namun juga bisa dibawa kembali lagi ke sakramen pengakuan dosa agar mendapatkan pembaruan hidup. Nah, kemudian ke pandangan gereja Protestan ya. Nah, pada pandangan gereja Protestan sedikit berbeda. Ya, istilahnya saat tenaga medis melakukan aborsi, dia akan dipanggil untuk bertobat agar mengalami kembali lagi pembaruan moral. Namun prakteknya itu sifatnya lebih liberal. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari iman Kristen tentu menolak aborsi dengan tegas. Namun untuk bagaimana dengan moral tadi ya, moral apa namanya tenaga medisnya, ya sebenarnya gereja sudah menyediakan beberapa cara lah dalam tanda kutip, yaitu sakramen-sakramen. Nah khususnya pada gereja Katolik dan Ortodoks itu ada 7 sakramen, salah satunya adalah pengampunan dosa. Nah mungkin di Protestan kami tidak memiliki itu, jadi mungkin makanya ada sedikit kebingungan harus bagaimana ya. Nah ini sih pandangan aja ya Pak Robin Ya, mengenai setuju di dalam iman Kristen, namun pendekatannya bisa berbeda-beda. ya. Terima kasih Pak Peter untuk sumbangannya. Ditunggu sumbangan berikutnya. Baik, mungkin Izin saya akan menambahkan, menambah. Pak. Oke, silakan Pak Toga, silakan Pak. Oh, silakan mungkin Pak Robin dulu, nanti setelah itu boleh. Gak apa-apa Pak, Sorry, saya lanjut aja. menyalah. Oke, baik, terima kasih, Pak. Lanjut, lanjut. Iya, sebenarnya kalau kita melihat ya, ini sebenarnya kan untuk sampai kepada situasi nyawa ibu terancam, itu kan tidak tidak situasi yang instan, gitu. Ya, jadi itu kan terpantau, apalagi dengan teknologi sejauh ini, begitu ya, perkembangan teknologi sejauh ini terpantau sedemikian rupa. Nah, para dokter biasanya memberikan perkembangan itu sampai kepada pilihan terakhir. Ini kalau anak diteruskan nanti bisa begini, bisa begitu. Ya, lalu apakah diambil resikonya dan seperti apa begitu ya. Nah, biasanya itu akhirnya menjadi pilihan dari pasien. Kalau pasien itu secara sadar, ya masih masih sadar di dalam apa? Di dalam proses mengandung dan akan melahirkan itu. Nah, kami sendiri mengalami berulang kali kalau kasus seperti ini, berulang kali. Jadi istri saya 3 kali keguguran, 3 kali keguguran sampai akhirnya setelah 3 kali itu kami pun sebenarnya waktu itu tidak berencana untuk punya anak lagi, ya karena melihat resiko itu dokter kembali menanyakan. Tapi karena kami memang di dalam posisi iman, kami tidak mau mendahului begitu dan istri saya tahu dengan semua resikonya, dia bilang kami apapun resikonya kami siap, udah anak ini nggak boleh di apa istilahnya diabort begitu ya. Maka dokter berusaha dengan segala macam cara mendampingi supaya perkembangan bayi ini dan perkembangan ibu baik dengan segala macam yang dia bisa lakukan. Kebetulan dokternya juga Kristen, ya untuk meminimalisir resiko itu. Jadi sebenarnya pilihan yang tadi mungkin dimaksud Pak Pak apa Pak Pak Albert begitu ya. Itu ketika memang sudah ada di dalam ruang operasi yang tadinya mungkin baik-baik saja, yang tadinya tidak tahu bagaimana, tetapi sampai ada ke dalam satu pilihan antara menyelamatkan ibu atau anak. Nah, jadi posisi itu tidak sering begitu loh, tidak banyak kejadian yang sampai seperti itu. Justru seringkali yang jadi problem sekarang itu adalah eh, celah ini dipakai untuk menghindarkan meneruskan kehamilan tanpa harus dipidana, begitu. Ya, celah hukum ini, ya baik untuk kondisi-kondisi yang tadi, misalnya tiba-tiba dibikin apa, oh penyulit dan apa terlalu berisiko kepada ibu. Dan saya yakin kalau dokter itu betul-betul dokter yang Kristen dan kebetulan saya ada di organisasi pro-life yang memang gerakan anti aborsi.
banyak sekali dokter-dokter yang sangat-sangat ini di dalamnya. Mereka tidak akan ada di dalam pilihan, maksudnya untuk membuka ruang untuk itu. Bahkan perubahan di dalam undang-undang dalam undang-undang kesehatan dari syarat 6 minggu kemudian diperbesar diperpanjang menjadi 14 minggu kemungkinan untuk ada aborsi. Itu kita lakukan judicial review. Jadi kalau dokter-dokter yang betul-betul Kristen, mereka tetap akan berusaha untuk sampai titik terakhir untuk tidak tidak membuka ruang untuk itu, begitu ya. Kecuali itu memang di dalam kedaruratan tindakan, dan biasanya juga di situ ada pasti akan ada dokter lain juga, bukan cuma dokter obgyn. Ya, pasti ada dokter lain. Jadi itu sebabnya kan dipantau terus menjelang operasi. Ada begitu banyak hal yang harus diperiksa, baru kemudian dilakukan operasi. Dan di sanalah ya memang akhirnya menjadi ujian iman mungkin buat buat teman-teman dokter ini ya. Dan ya kalau kalau sampai di dalam situasi yang sepelik itu, memang umumnya itu menyelamatkan ibu duluan. Tetapi sekali lagi ada beberapa kasus juga ibunya memilih anaknya yang diselamatkan. Dan itu pun dokter nggak bisa menolak kalau sampai itu terjadi gitu. Uh, kalau di beberapa ini ya, di beberapa kasus yang saya lihat, dia memilih untuk tidak menolak kalau sampai itu terjadi. Artinya dia tidak dengan secara aktif mengambil nyawa anak itu, dia hanya berjuang untuk menolong dua-duanya. Lalu faktor penyulit itulah yang akhirnya menjadi apa apa titik titik penyebab keputusan itu akhirnya diambil. Ada beberapa kasus memang ibunya akhirnya meninggal, tapi itu pun biasanya karena ada sakit apa tertentu, dan itu tidak mungkin secara instan begitu terjadi. Itu sih mungkin yang sedikit saya bisa bagikan untuk menambah ini buat kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Toga. Saya mungkin menyimpulkan saja, karena memang pertanyaan Pak Albert ini bagus banget. Jadi dari sisi etika deontologi, secara profesi dokter, karena pertanyaannya tadi, bagaimana kita mempersiapkan para dokter? Kalau dari sisi deontologi, Pak, memang kita harus radikal ya, mengatakan kepada dokter bahwa keputusan untuk aborsi ketika itu diminta kepada mereka, ya tidak boleh gitu loh. Jadi memang ketika ada permohonan daripada pasien bahwa anak mereka harus diaborsi, tadi penjelasan Pak Toga saya setuju, memang harus ada proses yang panjang untuk semuanya itu. Jadi kembali lagi kepada kita sebagai taruhlah umpamanya kita seorang konselor atau seorang pendeta, atau kita seorang yang mungkin diminta untuk membantu memberikan keputusan atau memberikan nasihat kepada para dokter di gereja kita. Yang pertama, memang keyakinan para dokter pun harus terus dibangun supaya mereka sendiri memiliki kemampuan dan kekuatan di dalam menjalankan profesinya sebagai dokter. Jadi kalau kita kembali kepada organisasi kita masing-masing atau kita bicara secara peraturan di gereja kita masing-masing, mungkin kalau saya ambil dari tanggung jawab saya sebagai pemimpin jemaat, saya secara konsisten akan menasihatkan para dokter di gereja saya untuk mereka tidak melakukan aborsi. Jadi kalau kita bicara dari sisi organisasi di mana dokter bekerja di rumah sakit, dia harus siap dengan segala konsekuensi ketika dia menolak satu keputusan di dalam organisasi itu untuk tidak melakukan aborsi, berarti dia harus siap dengan konsekuensinya. Tetapi satu hal yang luar biasa, dia sudah lebih memilih patuh kepada Tuhan daripada patuh kepada pimpinan atau lembaga organisasi yang mempekerjakan dia. Karena ini balik lagi dari beberapa penjelasan dari materi kita tadi, karena memang ini berhubungan dengan nilai-nilai atau norma atau keyakinan yang dianut oleh orang tersebut, baik itu dokter, baik itu pasien, atau seorang ibu yang mengandung, yang mengharuskan mereka harus menghadapi proses aborsi itu. Jadi karena ini ditanyakan kepada kami sebagai kelompok satu, kita mengatakan
tidak, dokter akan tetap kita bimbing supaya mereka radikal di dalam hal itu. Terima kasih, supaya upahnya besar di sorga, Pak Albert. Terima kasih. Amin. Mungkin Ini Pak John bisa membantu. Oh ya, Pak John ya. Oh ya, angkat tangan deh. Saya hanya mau sharing bukan dari sisi teori. Saya sharing dari sisi yang melakukannya. Saya lagi bantu satu dokter yang sudah melakukan banyak aborsi. Dokter kita ini adalah dokter kandungan, dan dia karirnya 50 tahun di Jerman. Konstitusi Jerman mengizinkan dan legal untuk mereka, seperti tadi alasan di awal itu, ada kondisi penyakit tertentu, bahkan kondisi ibu. Kalau mereka harus melakukan aborsi, itu adalah satu hal yang normal bagi dokter di Jerman, termasuk bagi bapak ini. Jadi dia menggugurkan itu ya seperti kalau dia lagi jaga malam, giliran dia ada yang datang digugurkan, ya dia gugurkan. Gitu. Dia Kristen dan sekarang udah pensiun. Dia lagi ketemu dengan saya. Tetapi ada satu hal yang menarik juga. Ada satu hal sebenarnya, walaupun konstitusi mengizinkan, dia berusaha bahwa itu oke-oke saja. Tetapi bapak ini hidup dalam rasa bersalah juga sampai saat ini. Hati nuraninya sebenarnya juga tetap tidak bisa terima itu begitu saja hanya karena ada legalitas atau memang itu legal, undang-undang mensahkan itu secara manusia. Jadi beberapa teman juga tadi bilang, bagaimana untuk pemulihannya? Saya percaya di dalam Tuhan selalu ada pemulihan. Walaupun tetap salah yang dia lakukan itu, dan kita harus sebutkan salah, tapi Bapak itu sekarang juga lagi proses untuk dia bisa, bahkan saya bantu belajar kasih karunia Tuhan atas dosanya, atas rasa bersalahnya. Berarti sama pendirian kita tetap, kalau dari sisi etika ini menjadi perdebatan dan selalu ada yang sulit bagi kita pemimpin gereja, tetapi dari sisi spiritualnya, dari sisi Tuhan semuanya clear. Karena salah satu hal yang dia sesali adalah, saya telah menjadi Tuhan atas nyawa itu berarti. Kalau dia percaya Tuhan bisa bekerja melalui kondisi bayi seperti apapun, peluang tetap ada. Jadi aku sepakat juga dengan kelompok satu, dari sisi iman Kristen, iman saya pribadi pun, saya tidak akan mengatakan itu oke, tetapi saya juga percaya kalau ada orang yang melakukan itu terlanjur, saya percaya Tuhan selalu punya pemulihan dan pengampunan, apapun tadi yang disebutkan, mau di Katolik, di agama apapun, tapi bagi Tuhan jelas kok pengampunan. Itulah kasih karunia. Justru Bapak itu sekarang menderita, dia bisa bahkan bayangkan bayi-bayi itu sampai sekarang. Jadi aku percaya Tuhan kasih juga keputusan bagi dokter, dan saya juga punya satu dokter yang juga menolak itu, dan dia dipecat dari kedokteran, tapi dia juga sekarang, dia bersyukur melakukan itu. Jadi aku percaya kita berpegang kepada firman Tuhan. Terima kasih untuk kelompok satu. Terima kasih Pak John. Ya, Cuman mohon ada izin. satu lagi muncul pertanyaan Pak, tiba-tiba. Tentara gimana ya? Nah ini jadi masalah baru nih di kelompok ini. Sabar Pak, itu nanti kami Itu Pak. bagian Sabar kami Pak. itu Pak. Udah tenang aja Pak. Masa sih? Itu kelompok Pak Albert ya, tentara ya? Saya Pak Toga, saya Ya. sampai Bung Oks ya. Udah Pak, tenang gitu. aja Ya, Pak. tenang aja. Ada masanya Pak. Sabar Pak. Maaf. Kesulitan sehari Soalnya- cukuplah untuk sehari Pak. Maaf. Saya tidak baca tugas Pak Albert. Tapi Tapi boleh Pak Robin mohon nanti izin. juga sama kita nggak apa-apa. Nggak mau Pak, itu tugas Bapak tuh. Mohon izin Pak Robin. Sedikit menanggapi ini bisa Pak? Menanggapi Yang mana itu? Pak John ya. Oh iya, silakan. Iya. Oke, Memang Pak Cecep ini terakhir ya tanggapannya. Ya. Soalnya kita akan lanjut ke topik berikut nih. ya. Oh gitu. Ya, Waduh, silakan Pak Cecep. padahal kaya banget loh ini Pak. Oh ini saya Toga Pak pasti Pak. Saya mau nanya loh Pak. Iya Pak. Waduh.
Waduh, Iya. Saya panjang ini juga Pak. Pak Mau mau nanya, tanya Pak. Pak. Oh begitu ya. Ibu Jadi Iya, semuanya kelompok 1 sudah selesai. Kita melanjut kelompok 2. Jangan ada pertanyaan lagi. ini penting loh ini Pak, banyak sekali loh ini Pak. Time Nanya out, time out, time out. Waktu Bagian proses habis. belajar Pak Robin Tuntas, ini Pak. tuntas, Benar. tuntaskan, Makasih Pak. Pak. ya, kita juga mau Iya, bertanya. iya baik. Pak, mohon izin Pak sebentar Pak. Tadi menanggapi yang tadi Pak John katakan. Jadi sebenarnya memang banyak dokter-dokter bahkan di luar negeri di tempat yang itu dibebaskan yang mempunyai klinik, bahkan klinik khusus aborsi. Lalu setelah sekian lama bertobat, mengenal Tuhan, ada di dalam kegelisahan yang sebegitu rupa. Nah, lalu tadi bagaimana memulihkannya, tentunya selain bimbingan dari konseling. Ini Pak, mungkin bisa disarankan untuk menjadi penggiat pro-life Pak. Jadi pejuang anti aborsi. Itu bisa menjadi sesuatu yang akan menolong dia mengobati rasa bersalah itu. Yang sebenarnya Tuhan sudah ampuni kan begitu ya. Tuhan sudah ampuni, tetapi kadang-kadang secara psikologi eh, memang perlu tindakan-tindakan yang demikian untuk menolong dia mengatasi rasa lukanya. Karena yang terluka sebenarnya ketika sebuah tindakan aborsi dilakukan, selain bayi itu, ibunya dan dokter yang melakukannya. Bahkan juga katakan ini beberapa kasus di Indonesia ini ya, kalau ada anak hamil di luar nikah, itu biasanya didorong justru untuk diaborsi oleh seluruh keluarga karena itu dianggap aib. Ya. Nah, ini semua nanti ada ininya sendiri, ada krisis sendiri secara psikologis yang mereka akan alami dalam hal itu. Tapi biasanya nurani itu juga akan semakin mati tergantung bagaimana eh, eh, hukum di negeri itu membuka ruang seluas-luasnya untuk mengizinkan aborsi. Tapi ini juga nggak sesederhana itu. Sekali lagi mohon izin Pak dosen, karena memang yang kami temukan di lapangan kompleks sekali begitu ya. Eh, dengan kondisi pasca COVID ya, ketika anak-anak banyak di rumah, lalu akses internet dan segala macam, itu angka hamil di luar nikah, hamil muda itu meningkat sekali. Berita terakhir aja di NTT 82.000 pelajar hamil di luar nikah. Puluhan ribu. Albert, harus Ya, jelas jadi Pak, gimana itu secara daring orang hamil Pak Albert, tolong dijelasin gitu. bukan maksudnya Pak, karena kelamaan di rumah, akses internet macam-macam, dia walaupun libur sekolah tapi ketemuan di pojokan Pak. Oh, jelas, jelas. Oke, terima Ya, kasih. jangan minta terlalu jelas Pak, nggak enak gitu. Mengerti. Iya, tapi itu fakta di lapangan. Nah, akhirnya orang-orang ini, ya anak-anak ini malu sama komunitasnya, tidak tahu harus bertanya kemana, akhirnya mengaborsi sendiri dengan cara yang dia tahu. Dan kita tahu obat-obatan untuk bisa mengaborsi itu terjual bebas. Bukan hanya di internet, ada juga bahkan di apotik-apotik tertentu menjualnya juga. Kami pernah satu kali juga apotik yang demikian. Jadi itu kenyataan yang kita temukan. Nah, sementara ketika mereka melakukannya secara mandiri, itu resiko kematian tinggi sekali. Sehingga banyak aktivis perempuan dan juga aktivis pro-choice, ya mereka justru mendorong kepada pemerintah untuk melegalkan aborsi. Karena kalau enggak, ini angka kematian orang-orang yang sudah terlanjur hamil seperti ini, daripada dia akhirnya meninggal gara-gara asal melakukan tindakan, tidak ada yang mendampingi, tidak ada fasilitas medis yang menolong, yang profesional. Akhirnya rentan sekali mereka ini mengalami kematian gara-gara itu, aborsi ilegal. Ditolong oleh, ada juga itu beberapa bahkan apoteker yang menolong. Bagaimana? Nggak ada sertifikasi, nggak ada kemampuan, cuma kasih obat
dan segala macam. Ini yang ilegal-ilegal ini terlalu marak. Nah, jadi sebenarnya masalahnya sangat kompleks, teman-teman. Masalahnya sangat kompleks. Itu sebabnya kami dari Pro-Life kemarin mencoba untuk bergandengan tangan dengan begitu banyak stakeholders tentang ini, ya, baik dari kementerian, baik dari DPR juga, baik juga dari MUI, NU, ya kami bergandengan tangan untuk bagaimana supaya semua semua yang bisa membuat kondisinya mengharuskan aborsi itu bisa diminimalisir. Contohnya kayak edukasi pastinya kepada anak-anak, ya kepada remaja. Lalu kemudian kita juga menyediakan ini apa rumah aman. Jadi beberapa anak muda yang tadinya begitu senang bisa masuk kampus-kampus terbaik di Bandung begitu ya. Lalu kemudian setelah beberapa semester ya kegembiraannya, semangatnya itu hilang karena salah berpacaran, hamil, lalu mau menggugurkan dan lain sebagainya. Nah, ketemu dengan beberapa teman dokter yang ada di sana, dibawa ke rumah aman, di counseling, didampingi sampai akhirnya dia putuskan untuk tetap mau melahirkan anak itu. Yang tadi diceritakan Pak Robin ya, itu kita lakukan di beberapa tempat di ini juga. Ya, akhirnya ada yang melahirkan anak itu, lalu kemudian kerjasama dengan Depsos, ya di ini, di apa, dibuka untuk adopsi atau kalau memang pada akhirnya orang tuanya menerima, ya anak itu dia bawa pulang. Jadi kira-kira banyak sekali solusi yang kami temukan di dalam proses-proses pendampingan seperti ini. Dan kami juga melihat sebenarnya kalau tadi dikatakan misalnya kasus pemerkosaan, masa dibiarkan ibu itu melahirkan anak dari orang yang memperkosa dia, ini menyebabkan sakit mental dan segala macam. Nah, sebenarnya udah banyak jurnal juga yang meneliti tentang itu. Justru itu tidak menurunkan aborsi ilegal, tidak menurunkan angka ya sakit sakit mental, sakit kejiwaan pasca aborsi. Justru semakin meningkat. Ya, orang-orang yang pernah melakukan aborsi ilegal biasanya dia akan akhirnya ketergantungan obat-obatan, biasanya suka menyakiti diri karena memang rasa bersalah itu tidak pernah berhenti mengejar dia. Nah, satu dokter yang ada bersama-sama dengan kita, Dokter Callum Miller, dia pegiat pro-life internasional, dia keliling dunia untuk memperjuangkan pro-life ini, termasuk ke Indonesia. Di dalam penelitiannya, dia mengatakan bahwa kenapa ibu-ibu pasca melahirkan, baik anaknya lahir ataupun tidak, katakanlah meninggal atau bagaimanapun itu, pemulihannya cepat. Sebenarnya itu sel dari anak itu yang membantu ibunya bisa cepat untuk proses pemulihan itu. Nah, sebenarnya sel itu juga yang masih tersisa di tubuh ibunya, ya, itu juga yang mungkin selalu menyebabkan rasa bersalah seumur hidupnya. Jadi ini nggak mudah, sehingga banyak sekali memang ditemukan orang-orang yang pernah melakukan aborsi ilegal, ya itu sampai akhirnya problem masalah kejiwaan. Mungkin itu sedikit saja di tengah waktu kita yang mepet. Terima kasih Pak Nimrod, Pak dosen udah memberikan izin untuk saya berbagi tentang ini. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini tadi Pak Cecep mau ngomong, tapi sekarang Pak Frans angkat tangan lagi nih. Tapi gini Bapak Ibu ya, ini masalah ini mirip nanti dengan kelompok-kelompok berikutnya. Seperti eutanasia, hukuman mati, perang. Itu akan seperti ini nanti semua ini. Ya kan? 11-12, Pak. Jadi bagaimana kalau nanti kita bicarakan sampai panjang ini, udah hampir 1,5 jam ini, kelompok satu ini. Padahal Ini karena Pak kelompoknya Albert nih Pak. masih Pak banyak Albert yang nih mau memaparkan ini. penyebabnya nih Pak Albert nih penyebabnya Pak. Gimana Ibu? Pak Albert penyebabnya nih Pak. Pertanyaan Pak Albert tadi Pak penyebabnya. Ya bagus lah pemantiknya Pak Albert ya.
untuk membuat kita ini jadi apa? Jadi bening semuanya kan? Ceng gitu Itu kan? sengaja Pak Albert Pak supaya nanti di kelompoknya dia kita tidak tanya-tanya masalah sorotannya dia itu. Iya, Ya, mungkin sengaja dia, Pak, sengaja. jangan-jangan itu apanya dia ya strateginya dia supaya nanti kalau tiba gilirannya pertanyaan yang kayak begini udah nggak muncul lagi. Nah, Nah, karena saya dengan Pak Albert satu kelompok. Oh gitu. Hebat Jadi karunia Pak saya Albert ini. pikir sampai sini aja ya untuk ini ya. Mohon maaf ya Pak Cece, Pak Frans. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan topik berikutnya. Ini akan masuk ke topik berikutnya nih. 1,5 jam loh kita bicara soal ini. Saya pikir nanti kalau ada yang mungkin tulis tesis ya, aborsi antara iman, hukum, dan etika gitu judulnya, bagus tuh. Ya, dibuat Itu kepala semacam sakit waktu di penelitian. ujian Pak. Bagaimana Pak Cecep? Nanti kepala sakit waktu ujian kalau membahas tentang itu Pak. Terlalu Kalau banyak apa pertimbangan. kalau sudah diteliti dari berbagai segi kan ya tinggal sampaikan aja. Karena nggak ada jawaban yang pasti di dunia ini apalagi soal itu. Ya kan? Tapi yang jelas kita sepakat semua dari sisi Alkitab, dari sisi iman ya. Dari sisi iman kita sepakat semuanya. Ya kalau tadi kan itu kasuistik ya, kasus-kasus tertentu kan ya. Itu pun kadangkala antara buah si malakama itu kadangkala nggak dilakukan ibu mati, nggak dilakukan anak mati. Ya, kayak gitu kan. Tapi seperti yang Pak Tuga bilang tadi, ini kan kita bicara aborsi ini kan sebenarnya lebih kepada hal yang sifat normal ya. Yang usianya kan usia kehamilan kan 3 bulan ke bawah. Itu kan pada umumnya yang kita bicarakan ini. Ya kalau sudah di meja operasi atau sudah usia 7 bulan kan itu sudah tindakan medis di kamar operasi. Itu nggak perlu lagi ini, udah tergantung daripada situasi pada saat itu, situasional. Kita tidak berbicara lagi soal etika, hukum dan segala macam karena itu sudah masuk kepada saat-saat tertentu yang memang harus mengambil keputusan. Tetapi yang kita bicarakan inilah dalam situasi normal. Apa yang menyebabkan boleh, ya kan? Apa yang menyebabkan tidak boleh. Nah itu tadi yang kita sudah dipaparkan tadi. Jadi saya pikir cukuplah untuk itu ya. Nanti dengan kita bicara topik yang lain mungkin akan membuka cakrawala berpikir kita kembali. Dan saya senang ini malam ini. Jadi kita semua para teolog-teolog ini benar-benar membuka wawasan. Apalagi yang sudah banyak pengalaman di lapangan ya. Sudah banyak pengalaman di lapangan. Apalagi Pak Toga sudah masuk di pro-life. Berkecimpung dalam hal itu. Dan juga teman-teman hamba Tuhan. Nah, luar biasa lah. Oke, terima kasih banyak. Kita aplaus dulu untuk kelompok 1 ini. Oke, di chat saya katakan supaya hasil diskusi itu dikirimkan ke saya di email ya. Dan kalau boleh dikirim di chat juga supaya teman-teman yang lain punya materi itu. Baik, Oke. Pak. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang kita masuk ke kelompok 2 nih. Silakan. Baik, Pak. Saya izin share screen dulu ya, Pak. Baik, silakan Ibu Nani atau Ibu Dwi. Pak, tolong kembali ke slide pertama tadi, Pak. Saya lagi mau screenshot nama-namanya. Oke, baik. Terima kasih. Silakan Ibu Nani atau Ibu Dwi. ya.
Ya, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang eutanasia. Ada saya, Ibu Dwi bersama Pak Edwin dan juga Pak Frans. Yang pertama itu Bapak Ibu kita akan melihat apa itu eutanasia. Euthanasia berasal dari bahasa Yunani, eu yang artinya baik, thanatos yang artinya kematian. Artinya secara harfiah adalah kematian yang baik. Eutanasia adalah tindakan mengakhiri hidup seseorang yang secara sengaja untuk menghindari penderitaan yang berat akibat penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ini bisa dilakukan oleh tenaga medis dengan persetujuan pasien atau keluarganya. Selanjutnya Pak Erwin. Iya. Pandangan umum manusia terhadap eutanasia beragam, tergantung dari nilai budaya, agama, dan juga hukum. Bahkan ada juga yang pro, yaitu penerimaan, ada yang kontra, artinya penolakan. Kalau yang penerimaan, beberapa kalangan menganggap eutanasia sebagai hak atas pilihan hidup dan kematian, terutama jika penderitaan pasien sudah tidak tertahankan. Sedangkan yang kontra atau penolakan, banyak masyarakat menolak eutanasia karena dianggap melanggar norma moral, agama, dan etika, serta menyamakan tindakan ini dengan bunuh diri atau pembunuhan. Ya, selanjutnya Pak Edwin, kita akan melihat dari beberapa pandangan tentang eutanasia. Yang pertama, pandangan psikologis. Psikologis berpandangan bahwa eutanasia bisa berkaitan dengan kesehatan mental pasien, terutama yang mengalami depresi berat karena penyakit terminal. Dan yang kedua juga, psikolog akan menilai apakah permintaan eutanasia muncul dari keputusasaan yang bisa ditangani secara psikologis atau benar-benar merupakan keputusan rasional pasien. Yang ketiga, pandangan psikologis yang ketiga, konseling dan terapi biasanya dilakukan sebelum mempertimbangkan permintaan eutanasia. Pandangan yang selanjutnya dari medis. Medis berpandangan tentang eutanasia ada beberapa bentuk. Yang pertama, eutanasia aktif, artinya memberikan tindakan langsung yang menyebabkan kematian, misalnya mematikan. Dan yang kedua, eutanasia pasif, yang artinya menghentikan pengobatan atau alat bantu hidup, membiarkan pasien meninggal secara alami. Eutanasia sukarela atas permintaan sadar pasien, eutanasia non sukarela tanpa persetujuan pasien, misalnya pasien koma. Pandangan medis juga pada etik profesi, banyak dokter menolak karena bertentangan dengan prinsip jangan menyakiti, tetapi sebagian menerima dalam kasus demi mengurangi penderitaan. Selanjutnya Pak Edwin. Sedangkan pandangan masyarakat tentang eutanasia menimbulkan perdebatan sosial mengenai martabat manusia, hak untuk mati, dan peran keluarga dan negara dalam keputusan akhir hidup. Ada kekhawatiran bahwa eutanasia bisa disalahgunakan, terutama pada kelompok rentan seperti orang tua, penyintas, masyarakat melihatnya sebagai bentuk kemajuan kemanusiaan, sementara yang lain menganggapnya sebagai kemunduran moral. Selanjutnya Pak Edwin. Ya, ini pandangan hukum tentang eutanasia sendiri, penanganan atau prosedur jika dilegalkan. Di negara-negara yang melegalkan eutanasia seperti Belanda, Belgia, Kanada, harus melalui proses ketat
Yang pertama, diagnosa penyakit terminal oleh beberapa dokter. Yang kedua, penilaian psikologis dan persetujuan pasien secara sadar dan tertulis. Yang ketiga, melewati masa refleksi atau tunggu untuk memastikan keputusan bukan karena tekanan atau emosi sesaat. Yang keempat, dilakukan oleh tenaga medis profesional dengan prosedur yang legal dan etis. Ya, itu yang bisa saya paparkan dari beberapa pandangan tentang eutanasia, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu. Silakan. Ya, oke, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pandangan hukum di Indonesia. Yang pertama, status hukum eutanasia di Indonesia. Di Indonesia, eutanasia adalah ilegal dan dilarang secara hukum. Tidak ada undang-undang yang membolehkan tindakan mengakhiri hidup secara sengaja, baik oleh tenaga medis maupun permintaan pasien sendiri. Yang kedua, dasar hukum yang melarang eutanasia. A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, pasal 338 KUHP, pasal 340 KUHP, pasal 344 KUHP. Berikut B, Undang-Undang Praktik Kedokteran pasal 51 dan C, Kode Etik Kedokteran Indonesia. Nah, di sini kita bisa melihat dari 3 Mahkamah Konstitusi, kemudian eutanasia pasif atau masih abu-abu, perawatan paliatif sebagai alternatif. Nah, dari pandangan Mahkamah Konstitusi, pada tahun 2010 ada gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atau MK terhadap pasal 344 KUHP dengan harapan eutanasia bisa dilegalkan dalam kondisi tertentu. Dari pandangan eutanasia pasif, ada perdebatan tentang eutanasia pasif, misalnya menghentikan alat bantu atau alat bantu hidup. Dan perawatan paliatif, alih-alih eutanasia, hukum di Indonesia lebih mendorong pada perawatan relatif. Nah, namun Mahkamah menolak gugatan tersebut dan putusan eutanasia tetap dilarang karena bertentangan dengan Pancasila, sila pertama dan kedua, kemudian melanggar Undang-Undang 1945 pasal 28A. Nah, dalam eutanasia pasif belum ada hukum spesifik yang secara jelas membolehkan atau melarang. Namun dalam praktik keputusan seperti ini kadang diambil oleh dokter dan keluarga dalam diskusi etis dan kemanusiaan dengan tetap hati-hati agar tidak masuk ke ranah pidana. Kemudian perawatan relatif, perawatan untuk meringankan rasa sakit dan memberikan kualitas hidup yang baik bagi pasien terminal tanpa mempercepat kematian. Ini didukung oleh kebijakan Kementerian Kesehatan dan organisasi profesi kedokteran. Pandangan menurut Alkitab. Yang pertama, melanggar perintah Allah. Keluaran 20 ayat yang ke-13, eutanasia dianggap sebagai bentuk pembunuhan, sekalipun niatnya mengurangi penderitaan. Yang berikut bertentangan dengan pengharapan dalam penderitaan. Penderitaan dianggap bagian dari hidup yang dapat membentuk iman dan karakter Kristen. Yang berikut mengabaikan rencana Allah. Memotong hidup dianggap sebagai mengintervensi kehendak Allah dan mengabaikan kemungkinan pertobatan atau pemulihan ilahi mengambil alih hak Tuhan. Kehidupan adalah pemberian Allah. Kejadian 1 ayat 27, ini menunjukkan bahwa hidup manusia memiliki nilai dan martabat yang tinggi. Belas kasih versus otoritas ilahi. Yakobus 5 ayat yang ke-11, belas kasihan tidak membenarkan melanggar kehendak Tuhan
atas kehidupan. Beberapa orang membela eutanasia dari sudut kasih dan belas kasihan, menghindarkan seseorang dari penderitaan yang tidak tertahankan, namun kasih dalam Alkitab tidak berarti mengambil alih peran Tuhan. Perbandingan eutanasia dan bunuh diri. Eutanasia, pelaku bisa dilakukan oleh pihak medis atau permintaan pasien. Kalau kita melihat dari bunuh diri, pelaku dilakukan oleh diri sendiri. Kemudian motivasi penderitaan fisik yang berat. Itu kalau di eutanasia, tapi kalau bunuh diri motivasi depresi, keputusasaan, trauma, rasa tidak berharga, dan lain-lain. Kemudian kondisi fisik umumnya dalam kondisi fisik lemah atau penyakit berat. Kalau dibunuh diri kondisi fisik umumnya sehat secara fisik tetapi terganggu secara mental atau emosional. Kemudian yang keempat di eutanasia, persepsi sosial kadang dianggap pilihan rasional dan hak pasien di masyarakat tertentu. Kalau dibunuh diri, persepsi sosial sering dianggap tindakan tragis dan disayangkan. Yang terakhir, keterlibatan pihak lain, biasanya tenaga medis atau keluarga. Kalau dibunuh diri, keterlibatan pihak lain umumnya tidak ada. Jadi ada kesamaan dasar dari eutanasia dan bunuh diri ini. Yang pertama, keduanya berujung pada kematian yang disengaja, bukan karena sebab alami. Keduanya melibatkan keputusan manusia untuk mengakhiri hidup dengan atau tanpa bantuan. Yang ketiga, keduanya menantang otoritas Allah sebagai pemberi dan penguasa hidup. Etika deontologis menekankan bahwa tindakan dinilai berdasarkan kewajiban moral, bukan hasilnya. Kemudian prinsip, tindakan benar karena memang harus dilakukan. Dalam konteks eutanasia, mengakhiri hidup tetap salah, meskipun untuk mengurangi penderitaan. Menghargai martabat manusia sebagai tujuan, bukan alat. Dari sudut pandang etika utilitarianisme, menilai moralitas berdasarkan hasil atau akibat terbesar bagi kebahagiaan banyak orang. Dalam konteks eutanasia bisa dianggap etis jika mengurangi penderitaan dan meningkatkan kesejahteraan pasien. Namun rentan disalahgunakan terutama terhadap kelompok rentan, lansia, miskin, dan disabilitas. Dari sudut pandang etika kebajikan, fokus pada pembentukan karakter moral, belas kasih, kesabaran, integritas. Tindakan diukur dari apakah mencerminkan kebajikan yang baik. Kemudian eutanasia dipertanyakan apakah itu cerminan belas kasih sejati atau bentuk penghindaran terhadap penderitaan. Inspirasi dalam menghadapi masalah eutanasia. Hidup kita ditebus, diselamatkan, dan ditempatkan di surga. Filipi 1 ayat 21. Inspirasi dari Rasul Paulus yang memberikan pengalaman penderitaan fisik. Kemudian inspirasi dalam menghadapi masalah eutanasia, keadaan hidup kita kritis dan menderita adalah kehendak Allah. Kisah inspirasi dari Ayub yang tetap memuji Allah dan berserah pada kehendak Allah. Padahal kita tahu Nabi Ayub banyak sekali mengalami penderitaan, tetapi dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu mengucap syukur dan dia tahu bahwa apa yang dilakukan Tuhan itu semuanya baik. Baik dalam sakit, bahagia, sehat, semuanya itu adalah baik. Karena rencana Tuhan itu tidak ada rencana yang jahat, tetapi rancangan Tuhan itu semuanya adalah rancangan damai sejahtera. Kemudian melakukan kehidupan dalam Tuhan sampai akhir. Filipi 2 ayat 25 sampai 30.
Epaphroditus yang walaupun sakit keras hampir mau mati tetapi tetap melakukan pekerjaan hidupnya untuk terus melayani. Yesus tetap taat sampai mati, Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, kita harus belajar dari contoh-contoh para nabi, bahkan juga Tuhan Yesus sendiri, bahwa penderitaan apapun yang kita alami, ya, sejatinya kita harus bersyukur dengan semuanya itu sampai kedaulatan Tuhan yang bertindak dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir, kesimpulan, eutanasia adalah isu kompleks yang menyentuh ranah etika, hukum, psikologi, medis, dan spiritual. Dalam konteks Indonesia, eutanasia adalah tindakan ilegal dengan sanksi pidana yang tegas. Secara etika dan iman Kristen, kehidupan adalah anugerah Tuhan yang tidak boleh diakhiri oleh manusia atas kehendaknya sendiri. Meskipun penderitaan nyata, pengharapan dalam penderitaan dan kasih Tuhan harus tetap dipegang. Alternatif yang manusiawi dan bermartabat seperti perawatan paliatif harus dikedepankan. Yang terakhir, sebagai orang percaya kita diajak meneladani ketaatan Kristus dan tokoh-tokoh Alkitab dalam hadapi penderitaan dan tetap percaya bahwa hidup dan mati ada dalam tangan Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu dapat kita baca dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-21. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan lanjutkan. Silakan, mungkin ada yang buka pertanyaan. Silakan Pak Albert duluan. Gantian Pak, yang lain Pak. Pak Frans tadi mungkin Pak Albertus juga boleh. Ibu Yuhotna juga Pak. Oke, ada yang mau bertanya? Sebenarnya tadi udah banyak yang ngantri Pak. Harusnya mereka tuh. Pak Cecep tuh duluan. Silakan Pak Oke. Cecep. Silakan Kalau saya Pak Cecep. pernyataan saja Pak, saya tidak bertanya Pak. Oh iya, silakan. Ya mungkin kalau dalam saya pernyataan ini nanti lanjut ada pertanyaan yang mungkin bisa. Ya, sebelum saya pernyataan dan juga bertanya untuk Pak Nimrod, ada salam dari Ibu Pendeta Miske dengan Pak Tenu, kawan makan durian di Sibolga. Tuh. Apa kabar Pak? Ya. Ada di situ? Ya, kami rapat mawil. Oh, rapat mawil. Oke. Kalau dari saya Selamat menikmati durian. Iya, Pak. Oke, Tuhan berkati. Selamat melayani ya. Iya, Pak. Baik, lanjut Ya, Pak Cecep. Pernyataannya kalau saya sih, kalau soal eutanasia ini, pertama, kalau pendapat saya memang harus sesuai dengan iman kita. Nah, secara alkitabiah yang namanya membunuh itu tidak boleh. Itu tidak boleh menghilangkan nyawa. Karena alasannya pertama kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah Maha Kuasa. Hidup mati seseorang itu kan di tangan Dia. Terus secara iman kita pun yang dimana memang untuk mati hidup seseorang itu memang di tangan Tuhan. Sehingga kapan dia mati pun itu Tuhan sudah tahu, karena Allah itu Maha tahu. Seperti itu. Jadi kalau memang bicara tentang eutanasia juga kan memang ada beberapa konsep. Contoh kalau di medan perang dia kena ranjau, kakinya udah kena bom begitu, dia minta temannya untuk tembak mati. Dan juga ketika mungkin juga bisa disalahgunakan juga ketika ada warisan lah, orang tuanya udah sakit-sakitan tapi belum mati-mati. Akhirnya anak-anak karena untuk warisan bisa jadi nih langsung disuruh dokter bayar sekian,
kasih putus nyawa, entah cara dokter bagaimana cabut oksigen dan bagaimana mati. Oleh sebab itu kalau menurut saya sih, kalau saya Durhaka sekali itu orang. tidak mau untuk kalau yang namanya membunuh itu tetap dosa, karena saya pernah pengalaman pelayanan di Palu, Sulawesi Tengah, itu ada Bapak Camat datang ke saya, lalu bapaknya ini sudah 18 kali koma dan bertanya ke saya juga. Waktu itu karena saya masih mahasiswa praktek, dipanggil kakak hamba. Kakak hamba, bagaimana ini? Bapak saya ini sudah 18 kali koma, jadi kami keluarga sudah sangat kasihan. Bagaimana? Bolehkah kami minta dokter untuk suntik mati saja atau gimana? Lalu saya katakan, saya belum bisa kasih keputusan kalau belum jumpa dengan Bapak yang koma ini. Nah, Bapak Camat itu kebetulan katakan, oh iya Bapak sekarang lagi sadar, tapi tidak lama lagi nanti dia bisa koma. Jadi sebelum dia koma, kita sama-sama ke rumah sakit. Nah, waktu saya ke rumah sakit, ya memang dia kata-katanya tertatih-tatih, tapi saya mulai coba pelayanan pribadi, ternyata memang orang tua ini tahulah kalau sudah pegang kuasa gelap kan susah mati memang, seperti itu. Jadi saya layani sampai pembakaran jimat dan sebagainya itu ada puluhan, karena dia mantan tentara dulunya. Jadi setelah pelepasan semua, saya minta dia tantang lahir baru, terima Yesus, walaupun dia dari bala keselamatan, tetapi kan selama ini untuk dia memegang yang namanya kuasa gelap juga masih kuat, sehingga ketika saya pelayanan dia benar-benar terima Yesus, sudah dia lepas napas di situ, lepas napas juga di tangan saya, di pangkuan saya. Jadi dari situlah saya memiliki satu pandangan yang namanya euthanasia itu yang sifatnya bagi kita orang beriman itu tidak boleh sama sekali. Tetapi kalau itu mungkin dokternya ya Muslim kah, Hindu kah, Buddha, yang lain selain iman kita, itu terserah mereka, wewenang mereka. Dan juga yang kedua, pandangan hukum kan memang tadi dibacakan tidak boleh sama sekali. Apapun itu kondisinya, situasinya tidak boleh. Itu secara hukum di Indonesia yang ada. Seperti itu saja, Pak. Mungkin kalau pertanyaannya untuk kelompok, bagaimana saat kita juga menghadapi pas kita ada jemaat ataupun kita ada di rumah sakit, terus ada orang bertanya kepada kita, konteksnya kita yang diminta untuk keputusan seperti itu. Apa jawaban kita untuk kelompok itu saja? Oke, terima kasih Pak Cecep. Silakan kelompok 2 diberikan jawaban untuk pertanyaan tuh. Ya, mungkin saya coba jawab ya Pak Cecep ya. Mungkin kalau menurut saya sih, misalkan ada jemaat yang kayak gitu, mungkin kita seperti tadi ada paliatif, perawatan paliatif, mungkin kita mengencourage untuk mereka menerima perawatan paliatif, atau ya kita encourage untuk tidak melakukan hal tersebut gitu, maksudnya untuk tidak melakukan eutanasia itu sih Pak. Kalau menurut saya sih seperti itu. Mungkin dari Pak Frans ada pandangan lain. Ya, terima kasih ya Pak. Karena saya dari kelompok 2, saya juga membantu menjawab pertanyaan Pak Cecep. Yang pertama, saya akan memberi Suaranya terlalu kecil Pak Frans. Suaranya terlalu kecil. Oh, sebentar ya. Begini bagaimana? Masih kecil? Masih kecil, masih jauh. Begini gimana? Sudah jelas? Sudah Pak. Putus-putus juga itu. Saya putuskan Bluetooth dulu ya. Kalau sama kita jelas sih, mungkin sinyal Pak Cecep, tapi udah jelas kok. Sudah jelas ya. Pak? Kurang keras berarti. Ini udah jelas ya Pak? Udah. Bisa dengar. Oke, Pak. Ya, yang pertama saya membantu jawab. Jika ada kasus seperti itu, saya akan mempraktekkan seperti yang Pak Cecep lakukan ya. Yang kedua,
di dalam iman Kristen pasti kita menjawab dengan apa yang sudah kita paparkan, kita presentasikan dengan aspirasi kita sama-sama dari beberapa sumber yang sudah kita buat di dalam slide tadi ya. Nah, kalau di budaya di sini di Tanah Batak ya, ada dua hal yang biasanya kita akan lakukan menjadi budaya Kristen ya, yang berhubungan dengan Alkitabiahnya. Yang pertama itu ada acara namanya Sipanganon Natabu ya. Itu kita memberi makan di masa biasanya kalau itu terjadi sama orang-orang yang sudah tua ya, atau orang yang sudah sakit sekarat gitu ya. Yang kedua adalah kita lakukan yang namanya budaya perjamuan kudus ya. Minta didoakan dan kita buat perjamuan kudus. Jadi itu bisa memberikan bridging ya, jembatan untuk supaya orang mengerti bahwa kita tidak punya satu keyakinan memperbolehkan yang namanya mengakhiri hidup karena segala kondisi. Itu yang biasa kita berikan, bahkan kita berikan beberapa firman tentang pastilah, itu kutipan-kutipan ayat menjadi motivasi yang kita bisa berikan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Frans. Oke teman-teman, ada lagi yang lain? Ya Pak, Ya, silakan Ibu Hotna. ya. Terima kasih Pak. Tadi kelompok 2 ada menyampaikan eutanasia aktif dan pasif. Yang aktif itu langsung ya, tindakan langsung menyebabkan kematian. Dan ada yang pasif, tindakan yang penundaan atau tindakan penghentian atau penundaan pengobatan atau perawatan. Apakah seandainya ada satu keluarga, orang tua sakit, tapi karena dana yang tidak memadai, yang menyebabkan akhirnya pengobatan itu dihentikan, perawatan dihentikan. Apakah ini termasuk eutanasia pasif gitu loh Pak? Hanya karena ketidakmampuan. Demikian Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu Hotna. Oke, teman kelompok 2, Pak Edwin, Bu Dwi, dan Ibu Nani, silakan dijawab. Baik, saya bantu jawab ya, Bu. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Sebenarnya itu hanya penjabaran spesifikasi di dalam kasus kehidupan ya, biasanya itu. Yang kalau aktif itu lebih banyak melibatkan tindakan daripada medis untuk melakukan secara manusiawi kondisi antara interaksi keluarga atau personalnya itu kepada medis gitu ya. Tetap aja bahwa kondisi seperti itu karena misalnya masalah keuangan ya. Saya rasa itu wewenang daripada manajemen daripada ini kan posisinya seandainya di rumah sakit gitu ya Bu ya. Keterbatasan finansial untuk melanjutkan biaya gitu ya. Yang saya tahu kasus-kasus seperti itu memang itu kan mesin ya, tindakan mesin gitu, fasilitas tindakan mesin gitu. Jadi ya pasti rumah sakit apabila secara keputusan kebijaksanaan itu biasanya dalam dua arah ya. Ada penanganan penurunan intensif namanya kan gitu ya. Yang kedua juga ya memang secara mutlak kalau memang itu udah kritis ya karena mesin itu tindakan yang memang dilakukan secara kode etik. Tapi secara manusiawi, secara kekristenan, bahwa kita percaya bahwa segala sesuatu bukan tergantung kepada mesin. Gitu. Itu yang harus kita lihatkan kepada mereka. Gitu. Tapi kalau ditanya secara spiritual ya, secara Alkitabiah, ya pasti kita bilang bahwa kita menggunakan
caranya Tuhan gitu. Berjuanglah untuk terus menggunakan doa. Ya. Itu jawaban saya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini kita sudah jam 7, sudah ada teman-teman yang pindah ke Zoom lain. Gimana? Saya pikir kita udah berhenti sampai di sini, berarti cuma ada 2 kelompok malam ini. Jadi minggu depan akan ada 3 kelompok ini ya.